Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ngaji hadis Nabi, melanjutkan tema yang lalu masih seputar relasi suami istri. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hadis yang kita kaji malam ini seputar larangan seorang suami zalim kepada istrinya. Istilah zalim itu adalah ya tidak adil gitu ya. Bentuknya bisa macam-macam. Sudah barang tentu di dalam hadis, bahkan beberapa ayat Al-Quran, Allah sendiri sering menunjukkan dirinya bukan zat yang zalim kepada siapapun. Wa mallahu bidzallamin lil abid, misalnya Gusti Allah itu tidak mendolimi hambanya. Sehingga dalam simpulan itu, innallaha azza wa jalla harramadz zulma ala nafsihi wa ala ibadihi. Jadi Allah haramkan dirinya untuk berbuat zalim, termasuk Allah haramkan pula kepada hambanya untuk melakukan kedzaliman. Nah, oleh karena itu, dalam relasi suami istri pun juga tidak boleh ada kedzaliman, baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Malam ini kita mengkaji soal larangan zalim seorang suami kepada istri berdasarkan beberapa riwayat dalam hadis. Setidaknya beberapa kezaliman yang diharamkan dilakukan seorang suami pada istri. Satu, hirmanuha minan nafaqah misalnya. Tidak memberi nafkah lah. Itu zalim. Jadi seorang suami tidak menafkahi istrinya, itu kedzaliman. Atau yang kedua, akhdhu maliha al-khas. Jadi semacam mengambil harta secara khusus gitu ya. Atau ya tujuannya itu hanya untuk menguasai harta istrinya misalnya. Itu juga tidak boleh. Maka orientasi nikah dengan orang tertentu atau perempuan tertentu hanya untuk hartanya, itu juga haram. Atau juga menjauhinya, nyingkiri. Kalau kita sedang marah itu kan pasti menjauh dari istri ya. Nah, itu sebenarnya juga zalim. Au darbihi, atau memukulnya. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya melukai baik secara psikis maupun melukai secara fisik, itu juga sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW dalam relasi suami istri ini. Nanti kita akan lihat
hadis-hadis terkait dengannya itu. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama ini hadis dikutip oleh Imam Bukhari dari sahabat Aisyah. Dia bercerita anna Hinda binta Utbah qalat. Suatu saat Hindun putrinya Utbah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Aba Sufyan, sungguh Abu Sufyan itu kebetulan adalah suaminya Hindun. Dilaporkan oleh Nabi, Abu Sufyan itu rajulun syahihun. Dia adalah sosok yang pelit. Walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Jadi dia tidak memberikan kepadaku maupun anakku yang mencukupi. Ya, bahasa sederhananya itu memberi tapi agak medit. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Tiada lain, aku ambil dari hartanya itu sementara dia tidak tahu. Jadi laporan Hindun ini kepada Rasulullah soal kebakhilan suaminya, sehingga mendorong dia untuk mencukupi dia dan anaknya ngambil sendiri harta yang dimiliki oleh Abu Sufyan. Faqala, maka Rasulullah pun berkomentar, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan diambil secukupnya untuk kamu dan anakmu, tapi dengan cara-cara yang baik. Ya, jadi bil ma'ruf artinya dengan cara-cara yang baik menurut adat wajar gitu ya. Jadi, nah ini menunjukkan bahwa seorang suami tidak boleh sampai tidak menafkahi yang wajar kepada istrinya. Pada saat yang sama, istri-istri yang dizalimi boleh. Hadis yang kedua ini adalah larangan Nabi untuk menghukum istrinya sebagaimana hukuman yang pernah diberlakukan mereka kepada pembantu. Nah, sindirannya seperti ini. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Zam'ah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajlidu ahadukum imra'atahu. Hendaknya tidak memukul seseorang itu kepada istrinya jaldal abdi sebagaimana memukul pembantu atau budaknya waktu itu. Lebih-lebih summayu jami'uha, marah melampiaskan amarahnya seperti bukan istrinya saja. Qa'asri jaladat illa fi haddin min hududillah. Nabi katakan tidak boleh memukul lebih dari 10 kali. Illa fi haddin, kecuali hukuman yang memang Allah tetapkan, had min hududillah. Seperti tuduhan zina, nah, itu kan ada jilid. Minum khamr itu ada jilid. Jadi hukuman-hukuman yang telah ditetapkan itu ada 40 kali, ada yang 100 kali. Nah, untuk amarah yang sifatnya orang itu kok sampai memukul,
maka tidak boleh melebihi 10 kali. Ini pun juga berlaku bagi seorang suami ketika marah kepada istrinya. Hanya saja Bapak Ibu rahimakumullah, model pukul-memukul ini sebenarnya bagian dari transisi era jahiliyah yang biasa, bahkan suatu saat menghukum mereka, para istrinya pun itu tidak hanya di rumah, tapi di hadapan publik. Jadi begitu rupa jahiliyah waktu itu, nah Nabi berusaha memperbaiki itu dengan beberapa aturan. Ya. Jangan sampai hukuman kepada pasangan sebagaimana menghukum budak. Ya, padahal ya malamnya saja masih dikumpuli. Nah, artinya opoyo oraisin gitu. Nah. Hadis berikut yang ketiga terkait dengan riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha juga. Qalat ma khuyyiran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni. Nabi tiada memilih dua perkara yang dihadapkan kepada beliau illah tara aisarahuma, kecuali beliau akan memilih yang paling mudah di antara kedua masalah yang dihadapi. Malam yakun, malam yaksam, sepanjang bukan dosa ya. Jadi Rasulullah SAW menurut informasi Aisyah istrinya itu tiada memilih dua perkara yang dihadapi kecuali beliau akan memilih yang paling mudah sepanjang itu bukan hal yang berhubungan dengan dosa. Karena kalau berhubungan dengan dosa, maka beliau yang paling cepat untuk menjauhi hal itu. Wallahi man taqama li nafsihi fi syai'in yu'sa ilaihi qattun hatta tantahaka hurumatullah fayantaqimu lillah. Nabi juga tidak pernah menyiksa atau menghukum atau istilahnya ya marah semata-mata hanya karena kepentingan dirinya atau istilahnya dia yang dilukai. Tetapi kalau itu adalah kehormatan Allah yang diganggu, maka beliau akan marah. Jadi kalau Nabi mungkin disinggung, dicemooh, itu Nabi tidak akan marah. Tapi kalau yang dicemooh adalah kehormatan Allah, dalam hal ini adalah kebenaran ayatnya dan lain sebagainya, maka Nabi marah. Nah, artinya di dalam konteks emosi itu sebenarnya Rasulullah memberikan isyarat jangan gampang marah, apalagi kalau sekedar mengenai kekurangan yang ada pada dirinya. Tapi juga jangan sampai kehilangan amarah saat kehormatan Allah itu istilahnya dilecehkan dan lain sebagainya. Nah, termasuk dalam konteks berkeluarga, sebenarnya Rasulullah hanya ingin mengajarkan seperti yang di tema atas itu, madharaba Rasulullah sallama imra'atan lah. Jadi Rasulullah tidak pernah memukul istrinya, wala khadiman qattun, tidak pernah memukul pelayannya, wala darba biyadihi qattun illa fisabilillah, dan beliau tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali,
kecuali dalam konteks fisabilillah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang berikutnya. Nah, yang terakhir, hadis yang berhubungan dengan larangan seorang suami zalim kepada istrinya, diantaranya adalah mendasarkan pada hadis la yafraku mu'minun mu'minatan. La yafrak mu'minun mu'minatan. Hendaknya seorang mukmin jangan membenci mukminah atau mukmin perempuan. In kariha minha khuluqan, jika melihat sesuatu yang tidak disukai dari orang itu, aspek perangai termasuk. Ya, perangai kalau hanya satu hal, maka jangan kemudian melakukan sikap lah, mengeluarkan sikap benci secara keseluruhan terhadap perempuan itu. Ya. Radhiya minha akhara au qala ghairahu, karena boleh jadi dia akan ridho, senang dengan perangainya yang lain. Jadi artinya kalau kita mendapati seorang mukminah dalam konteks keluarga, berarti istri kita ini yang mukminah, ada satu hal yang tidak disukai, jangan dibenci secara keseluruhan. Karena boleh jadi akhlak-akhlak lainnya masih bisa diterima atau masih baik. Nah, misalnya hanya satu hal, dia boros, tapi dari segi penyayangnya ada, dari segi kelembutannya ada, dari segi perhatiannya ada. Nah, itu masih bisa diperbaiki, jangan dibenci keseluruhannya. Tetapi diajarkan untuk dipertahankan dulu lah. Sekalipun nanti ada sifat-sifat perempuan yang juga kebalikannya, hampir sama dengan hadis ini, perempuan menghilangkan seluruh kebaikan suaminya hanya karena melihat satu aspek yang buruk, sehingga kemudian digeneralisir bahwa orangnya tidak pernah ada kebaikannya sama sekali. Nah, jadi contoh kalau mulai berkeluarga sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tiba-tiba ada satu kasus, entah itu terlambat memberi nafkah misalnya, karena gajinya terlambat, marah-marah, lalu punya kesimpulan bahwa kamu tidak pernah memberi nafkah aku sama sekali. Nah, itu kan namanya meniadakan kebaikan yang sudah 10 tahun tadi, hanya gara-gara keterlambatan satu misalnya. Nanti kita akan lihat di larangan kezaliman seorang istri kepada suami juga hampir sama ini. Jadi ada tuntunan untuk tidak mengeneralisir. Yang kedua ya sabar kalau kita temukan nilai-nilai yang negatif, ya, karena boleh jadi ada 99%-nya baik. Itu cara Nabi membimbing umatnya, khususnya dalam konteks relasi suami kepada istri, ataupun sebaliknya istri kepada suami. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, hampir 30 menit. Nah, mudah-mudahan hadis lanjutan terkait dengan relasi suami istri bisa memberikan wawasan yang lebih baik bagaimana menjaga rumah tangga yang lebih baik lagi lah. Jadi intinya dalam kajian kita malam hari ini, larangan bagi seorang suami berlaku zalim kepada istrinya. Ya, dimulai dari soal memberi nafkah,
maupun bagaimana menghukum istrinya gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana memperlakukan istrinya gitu ya. Jangan sampai hanya gara-gara dicemooh sedikit kemudian marah, padahal Nabi memberi contoh kalau soal dirinya mau dicemooh, dijelek-jelek, Nabi tidak pernah akan marah. Ya. Kalau itu hal yang prinsip terkait dengan hak Allah, maka boleh kita marah. Dan yang terakhir tadi, bagaimana seorang suami harus bisa melihat sisi baiknya ketika melihat sisi buruk mulai muncul dari seorang istri. Karena boleh jadi kebaikannya melampaui keburukan yang punya. Saya kira itu antarannya. Monggo kalau ada yang ingin bertanya seputar hadis-hadis tadi, kami silahkan. Monggo.